Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inversion Learning. Jadi pada video kali ini kita akan bahas pohon semantik ya, teman-teman. Ini merupakan salah satu metode yang biasa kita gunakan di dalam menentukan nilai sebuah kalimat. Nah, ini digunakan pada logika matematika atau logika informatika. Sebenarnya dalam menentukan nilai kalimat itu banyak cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini adalah pohon semantik. Cara lain mungkin yang umum itu adalah tabel kebenaran, kemudian proof by falsification dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat pohon semantik. Gitu, teman-teman. Ini saya sudah tuliskan langkah-langkahnya, gitu ya. Sebenarnya ada 5 langkah lah. 5 langkah utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita buat sebuah simpul. Katakanlah simpul itu adalah simpul akar. Jadi kenapa dikatakan simpul akar? Karena bermula dari situ. Kalau teman-teman sudah pernah belajar teori graf, maka di teori graf itu kita kenal yang namanya simpul dan sisi. Kemudian kita kenal juga terminologinya, ada namanya simpul akar, simpul daun dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kita namakan simpul akar itu adalah simpul 1 gitu. Supaya lebih gampang, kita beri saja indeks 1 seperti gambar yang ini, gitu ya. Nah, setelah itu jadi, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita buat simpul baru. Jadi simpul baru ini kita letakkan posisinya di sebelah kanan dari simpul 1. Nah, inilah yang disebut sebagai cabang kanan atau jalur kanan, gitu teman-teman. Nah, setelah kita buat seperti itu, kemudian kita hubungkan antara simpul 1 dengan simpul yang baru kita buat. Nah, garis yang menghubungkan itu, kalau kalian sekali lagi pernah belajar teori graf, maka itu disebut dengan sisi, gitu ya. Itu disebut dengan sisi, teman-teman. Nah, sisi itu kita beri simbol, kita beri label sesuai dengan simbol proposisi yang pertama kali muncul pada soal. Jadi kalau misal di soal itu, ini kita misalkan saja ya, simbol proposisi yang pertama kali muncul itu adalah P, maka kita beri notasi P itu bernilai benar atau bernilai true, seperti itu. Kalau yang muncul di soal pertama kali adalah key, maka nanti di sini key true, seperti itu teman-teman. Ini mudah ya. Nanti mungkin kalau kita sudah bahas soal jauh lebih bisa dipahami. Nah, setelah itu kita lakukan, jadi kita sudah punya informasi bahwa P itu bernilai benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita evaluasi kalimatnya. Kita tentukan nilai kalimat. Nah, dengan informasi bahwa P itu bernilai true atau bernilai benar. Nah, apabila kalimat itu bisa ditentukan nilainya seperti ini, gitu, maka jalur kanan itu sudah selesai, teman-teman. Nah, simpul ini dikatakan simpul leaf atau simpul daun. Kenapa? Karena pada simpul itu jalur sudah berhenti. Karena kita sudah tentukan bahwa dia bernilai true atau bernilai false. Itu kalau kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Nah, ada kemungkinan kita tidak bisa atau belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Maka kita lanjutkan, kita ulangi langkah kedua, gitu ya. Langkah kedua kita buat simpul baru. Tuh, dari simpul 2 kita buat simpul baru, kita namakan simpul 3, kemudian kita hubungkan simpul 2 dengan simpul 3. Nah, sekarang kalau misal yang tadi kita ambil simbol proposisi yang pertama kali muncul, nah ini simbol proposisi yang kedua muncul, gitu. Jadi anggap saja, jadi ada kemungkinan dalam soal itu tidak hanya 2 simbol proposisi, ada 3 atau lebih dan sebagainya. Nah, kita perhatikan lagi simbol proposisi yang kedua kali muncul kedua kali maksud saya. Nah, anggap saja yang muncul kedua setelah P itu adalah key. Berarti kita berikan label key dengan nilai kebenaran true. Nah, sekarang kita sudah punya 2 informasi, P-nya true dan Q-nya true. Nah, kita ulangi langkah ketiga, kita tentukan nilai dari kalimatnya, kita evaluasi kalimatnya, apakah bisa ditentukan nilainya ataukah masih belum bisa. Kalau bisa ditentukan berarti jalurnya berhenti atau kita pindah ke jalur sebelahnya, seperti itu. Kalau belum bisa ditentukan, maka kita lanjutkan lagi ke simpul 4 yang menghubungkan simpul 3, seperti itu teman-teman. Nah, anggap saja misal nilainya sudah bisa ditentukan, berarti pada simpul 2 ini sudah selesai, gitu ya.
Oke. Nah, kalau sudah selesai, sudah menjadi simpul leaf atau jalurnya sudah selesai, maka kita pindah ke simpul berikutnya atau sisi berikutnya maksud saya. Kita pindah ke jalur berikutnya. Nah, jalur berikutnya berarti ini sudah tidak ada dari simpul 2 ke simpul 3, tidak ada. Nah, kita mulai lagi dari simpul 1 ke simpul 3. Seperti itu. Nah, sekarang nilainya kalau dari 1 ke 2 nilai sisinya itu P true, maka dari 1 ke 3 nilainya berlawanan, P false. Seperti itu. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi. Jadi kita ulangi langkah ketiga. Kita evaluasi kalimatnya, kemudian kita tentukan. Nah, jika sudah bisa ditentukan nilainya, anggap saja misal ini sudah bisa false atau true gitu. Nah, berarti semua jalur sudah selesai. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka pohon semantik yang kita buat itu sudah selesai. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Oke, ini contoh yang pertama. Jadi saya akan berikan dua contoh yang berbeda. Untuk contoh yang pertama ini hanya dua simbol proposisi. Nanti contoh yang ketiga itu untuk yang 3 simbol proposisi. Jadi supaya teman-teman bisa tahu apa perbedaan dari keduanya. Seperti itu. Oke, jadi kita diberikan kalimat seperti ini teman-teman ya. Bahwa key or not P, if and only if, P and not key itu. Nah, yang kita harus buat adalah pohon semantik dari kalimat tersebut. Oke, ya. Nah, sekarang kita lakukan langkah yang pertama itu melalui jalur kiri, jalur kanan maksud saya. Jalur kanan. Ya. Nah, langkah yang pertama kita buat adalah simpul akar. Kita buat seperti ini. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua di sebelah kanannya, karena ini jalur kanan, kita buat sebuah simpul, namakan simpul ini adalah simpul 2. Nah, kita hubungkan dengan sebuah sisi. Kemudian kita perhatikan di soal ya. Simbol proposisi yang pertama kali muncul itu apa? Oke, diperhatikan soalnya, yang muncul pertama kali adalah key. Berarti yang harus kita label di sini itu key bernilai true. Seperti itu. Nah, setelah itu kita evaluasi kalimatnya. Kita tentukan apakah simpul 2 ini sudah bisa ditentukan false atau true. Seperti itu. Oke. Jadi kita evaluasi kalimat. Kita tentukan nilainya. Oke. Saya gunakan notasi matematis saja ya. Key itu or not P, if and only if, notasinya seperti ini. Kemudian P and not key. Oke. Nah, informasi yang kita sudah ketahui pertama bahwa key itu bernilai true. Gitu. Berarti ini bernilai true. Nah, karena key bernilai true, maka negasinya bernilai false, gitu ya. Karena dia berlawanan. Ya, jadi dia bernegasi. Kalau negasinya true, maka negasi dari negasinya atau dirinya sendiri itu adalah false. Seperti itu. Oke, sekarang kita harus ingat nilai kebenaran dari penghubung proposisi ini. Nah, di sini kita punya atau, gitu ya. Atau itu bernilai benar kalau salah satunya benar atau kedua-duanya benar. Nah, karena kita sudah ketahui salah satunya benar, maka ini dengan mudah bisa ditentukan. Nilainya pasti true, gitu. Karena kita sudah ketahui bahwa salah satunya benar. Gitu ya. Nah, di sebelah sini ini and atau dan. Dan hanya bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Sedangkan kita ketahui salah satunya sudah salah, maka ini sudah pasti false. Oke, untuk biimplikasi, ingat, biimplikasi ini hanya bernilai benar kalau kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Nah, karena ini satunya benar, satunya salah, maka dia pasti bernilai false. Oke, berarti kita bisa menentukan bahwa simpul 2 ini nilainya adalah false. Nah, berarti simpul 2 ini adalah simpul leaf. Jalur kanan ini sudah selesai sampai di simpul 2. Seperti itu. Jadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mulai dari jalur lainnya. Jalur kiri. Seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat jalur kiri, jalur sebelumnya kita buat dulu. Ini simpul akarnya. Jadi kita bermula dari situ. Kemudian ini jalur kanannya simpul 2.
Oke. Di mana key di sini bernilai true. Nah, sedangkan nilainya bernilai false gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita buat jalur kirinya. Oke, kita buat sebuah simpul. Namakan simpul ini adalah simpul 3. Kemudian kita buat sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 3. Nah, sekarang key-nya itu lawan dari true. Berarti key-nya sekarang adalah false. Oke, setelah ini kita harus tentukan nilai kalimatnya, kita evaluasi gitu ya. Oke, saya tulis saja di sini 3 seperti ini, 3. Itu ini artinya simpul 3 ya. Oke. Key or not P. B implikasi P and not key. Oke. Informasi sekarang yang kita punya adalah key-nya false. Ini yang kita pakai. Yang key true sudah tidak dipakai gitu ya. Oke, key-nya false. Berarti negasi key-nya true. Oke, sekarang tinggal kita tentukan nilainya. Oke. Ini or gitu. Or atau itu bernilai benar kalau salah satunya benar atau kedua-duanya benar. Nah, sekarang kita punya salah satunya false. Kita tidak tahu yang satunya ini false atau true. Kalau dia false, maka nilai ini false. Kalau dia true, maka nilainya true. Itu berarti pada simpul 3 itu belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalau begitu kita ulangi langkah sebelumnya. Berarti kita buat lagi jalur kanan pada simpul 3. Oke, kita buat sebuah simpul seperti itu. Namakan ini adalah simpul 4 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Sisi simbol proposisi yang pertama yang kedua kali muncul setelah key itu adalah P. Gitu. Berarti ini kita berikan label P itu bernilai true seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya dua informasi, key false dan key true. Nah, sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Oke, ini simpul 4. Key or not P if and only if P and not key gitu. Oke, sekarang kita sudah punya key-nya false, P-nya true, berarti negasi P itu adalah false seperti itu. Oke, ini true sedangkan ini true. Nah, sekarang kita tentukan nilainya gitu ya. Oke, karena ini notasinya atau ini false, maka ini pasti false gitu. Nah, ini notasinya and, karena kedua-duanya true maka dia pasti true. Nah, karena ini berlainan maka nilainya pasti false gitu. Berarti pada jalur 4 ini juga sudah selesai. Artinya jalur kanan di simpul 3 itu selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita pindah ke jalur kelima. Oke, simpul 5 maksud saya, jalur kiri dari simpul 3. Oke, ini 5 di mana nilainya P bernilai false. Seperti itu. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai kalimatnya. Oke. Key or negasi P if and only if P and not key. Oke ya. Nah, sekarang informasi yang kita punya, key-nya false, P-nya false gitu. Oke, berarti kita punya key false, negasi P itu pasti true karena dia false gitu ya. Negasinya true. Oke, berarti ini false, sedangkan ini negasi key bernilai true. Oke, sekarang kita tentukan nilainya. Oke, ini atau karena salah satunya benar maka dia benar, true gitu. Ini and, salah satunya false maka dia false. Nah, karena berlainan tanda maka nilainya juga pasti false. Nah, bisa ditentukan nilainya false. Sampai di sini semua simpul itu sudah menjadi simpul if. Maksud saya simpul 2, simpul 4, simpul 5 sudah jadi simpul if. Sudah bisa ditentukan nilainya. Berarti pohon semantiknya sudah selesai. Seperti itu. Ya.
Jadi pohon semantiknya hanya sampai 5 simpul. Jadi kalau ditanyakan nanti ada berapa simpul yang bisa dibuat pada pohon semantik untuk kalimat ini, maka jawabannya adalah 5 simpul. Kalau ditanyakan ada berapa simpul leaf-nya, ada 3, yaitu simpul 2, simpul 4, dan simpul 5 gitu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas ya. Kalau ini masih kurang jelas, kita bisa lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini kenapa saya berikan contoh yang kedua ini, karena ini ada 3 simbol proposisi supaya bisa melihat perbedaan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ini. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi sekali lagi kita mulai yang pertama melalui jalur kanan ya. Oh sorry, saya pakai warna biru saja. Ini kita mulai dari jalur kanan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat simpul akar seperti ini. Oke, kemudian yang kedua adalah kita buat simpul 2 di sebelah kanan ya. Ini kiri kita tapi kanannya simpul akar, begitu maksudnya. Jadi bukan kanan kita, kanannya simpul akar. Oke, kemudian kita beri, karena key yang pertama muncul berarti di sini key true gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita tentukan nilainya. If not P berarti ini untuk simpul 2 teman-teman. If not P berarti ini if then ya. Sorry, ini saya perbaiki dulu. Ini hanya seperti itu. Berarti not key, if not key, then not P and R. Nah, seperti itu dalam notasi matematika. Ah, sekarang kita sudah ketahui bahwa key true berarti negasi key itu pasti false, gitu ya. Nah, karena P dan R belum ada seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan apakah if then ini sudah bisa ditentukan atau belum. Nah, perhatikan ya. Kalau kalimat di sebelah sini sudah false, ya mudah-mudahan ini masih ingat, if then itu hanya bernilai salah kalau pernyataan pertamanya benar sedangkan pernyataan keduanya salah. Jadi true false, maka dia bernilai false gitu ya. Nah, sedangkan di sini diketahui dia false, maka ini sudah pasti true. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sebelum kita masuk pohon semantik, kalian harus menguasai nilai kebenaran dari masing-masing penghubung proposisi. Jadi di sana ada negasi, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, ini adalah implikasi. Jika maka ya, jika maka itu kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka dia baru bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Nah, karena kita sudah ketahui dia kalimat pertamanya bukan benar, maka kita tidak peduli kalimat keduanya apa, dia sudah pasti bernilai true. Berarti ini jalur kanan sudah selesai. Seperti itu, sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Oke, ini saya hapus supaya terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita pindah ke jalur kiri. Nah, kebetulan saja ini jalur kanannya dua-duanya agak simple. Jadi tidak harus selalu jalur kanan itu langsung selesai di simpul 2, tidak. Bisa saja kita lanjutkan ke simpul 3, nanti simpul 4-nya di jalur kiri. Jadi menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4 itu langsung. Jadi mereka bertetangga di dalam teori graf. Gitu ya. Nah, jalur kiri, kita gambar dulu jalur kanannya yang sudah selesai itu 1, di sini 2. Oke, dihubungkan. Ini key-nya true. Oke, sekarang kita bikin simpul 3. Oke, kita hubungkan dengan sebuah sisi. Nah, tapi labelnya ini sudah key false gitu. Jadi kebalikannya. Nah, sekarang ini notasinya adalah simpul 3. Nah, sekarang kita tentukan nilai kalimatnya. Dan negasi key, if then negasi key, not P and R, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah punya bahwa key-nya false, berarti ini true, kan seperti itu. Nah, karena di sini true teman-teman, ini true, maka kita harus tahu nilai dari kalimat kedua ini. Kalau dia false,
maka nilainya false. Kalau dia true, maka nilainya true. Nah, kalau begitu, ini belum bisa ditentukan. Karena belum bisa ditentukan di simpul 3, maka kita lanjutkan. Kita buat lagi jalur kanan di simpul 3. Itu. Kita hubungkan ini simpul 4. Nah, maka seperti itu. Nah, sekarang notasi proposisi yang kedua muncul itu adalah P. Nah, berarti kita tulis P-nya true. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena kita sudah punya dua informasi, key false dan P true, itu, nah, kita evaluasi kalimatnya. Oke, sorry. Kita tentukan nilai kalimatnya. Oke, 4 ya. Negasi key if then negasi P and R. Oke, karena key-nya false, maka negasinya true gitu. Sekarang kita sudah punya lagi P-nya true, berarti ini bernilai true itu. Nah, sekarang perhatikan, karena ini dan ya, dan itu bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Nah, sedangkan kita belum punya nilai R-nya berapa. Kalau nilai R-nya benar, maka nilai dan-nya benar. Tapi kalau nilai R-nya false, maka nilai dan-nya false. Kalau begitu sampai di sini juga belum bisa ditentukan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Kita bikin lagi jalur kanan dari simpul 4. Oke. Katakanlah ini simpul 5. Nah, sekarang labelnya adalah R-nya true. Seperti itu. Ini karena ada 3 proposisi. Jadi proposisi yang terakhir muncul itu adalah R. Berarti R-nya true. Nah, sekarang kita sudah punya 3 informasi. Key false, P true, R true. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi kalimatnya. Kita tentukan 5. Oh, saya jangan di situ karena nanti akan ada simpul selanjutnya. Saya di bawah sini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini 5. Sorry. Nah, oke, simpul 5. Negasi key ya, if negasi key then negasi P and R gitu ya. Oke, sekarang kita punya negasi key itu false, berarti key itu false berarti negasinya true. Sorry. Kemudian kita punya P true dan R juga true. Nah, kalau seperti ini sudah bisa ditentukan. Oke, sama-sama true, berarti nilainya adalah true gitu. Nah, berarti nilai implikasinya karena kedua-duanya true, maka dia bernilai true. Berarti di simpul 5 ini nilainya adalah true gitu. Sorry, yang simpul 2 nilainya true gitu. Ya, berarti jalur kanan dari simpul 4, jalur kanan dari simpul 3 itu selesai. Nah, sekarang kita pindah ke jalur kirinya. Nah, ini berlanjut. Ini simpul 6. Kita hubungkan dari simpul 3. Di sini P-nya false. Nah, informasi yang kita punya sekarang ada 2, key false dan P false. Yang ini dan ini sudah kita tidak pakai karena jalur itu sudah selesai. Itu. Kita mulai ya, jalur 6. Kita mulai jalur 6. Negasi key if then negasi key, negasi P dan R gitu. Oke, sekarang kita sudah punya key false, berarti negasinya true gitu. Kita juga punya P nya false ya, berarti kita punya ini false, seperti itu. Nah, sekarang apakah sudah bisa kita tentukan? Oke, karena ini menggunakan N, salah satunya false, maka kita sudah bisa tentukan ini false, seperti itu ya. Oke. Oh, sorry. Harusnya kita tidak di sini dulu. Sorry. Saya ulangi, teman-teman. Harusnya kita tidak langsung ke sini dulu. Oke, kita jalur kiri dari sini dulu, teman-teman. Ya. Jadi berpasangan antara jalur kiri dan jalur kanan. Oke. Kita sudah punya, kita tentukan dari sini dulu. Ini simpul 6. Di sini simpul 6. Nah, untuk simpul 6 di sini R-nya yang false. Oke, berarti informasi yang kita punya sekarang itu adalah key false, key true,
dan R false. Nah, sekarang kita tentukan nilai yang keenam, simpul 6 maksud saya. Berarti negasi Q, oke, negasi P dan R gitu. Nah, sekarang karena Q-nya false berarti negasinya true. Oke. P-nya true, R-nya false. Oke, ini bisa dengan mudah ditentukan. Nilai dan-nya berarti ini pasti bernilai false. Ya, berarti ini pasti bernilai false. Kenapa? Karena ini true, ini false. Oke, jadi dia true false. Dia pasti bernilai false. Oke. Jadi jalur kanan dari 3 sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ya, kita bikin lagi. Nah, ini simpul 7 untuk P bernilai false. Seperti itu. Oke. Kita bikin di sini, di mana ya? Di sini aja lah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sorry. Saya ubah tintanya. Ini 7. Gitu. Negasi Q, ya, if then negasi Q, negasi P and R, gitu ya. Oke. Ingat, kita masih gunakan yang ini, Q false. Sekarang P-nya false, berarti negasi Q-nya ini pasti true. P-nya false. Nah, ini sudah bisa ditentukan, teman-teman. Karena ini dan salah satunya false, maka dia pasti false. Karena dia true false, maka nilai ini adalah false. Oke, berarti ini adalah false. Nah, sampai di sini sudah selesai. Seperti itu. Ya, berarti pohon semantiknya hanya ada 7 simpul. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Kenapa? Karena semua simpul-simpul ini sudah bisa ditentukan nilainya. Oke, kita sudah punya simpul leaf-nya. Nah, sampai di sini berarti tugas kita sudah selesai. Pohon semantiknya sudah jadi. Seperti itu. Ini mudah-mudahan penjelasannya mudah dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.